Walaupun VivoBook terkenal sebagai line up mainstreamnya Asus, tapi S-seriesnya VivoBook itu udah hampir setara sama Ultrabook, bre. Maka wajar aja kalau spesifikasi dan fiturnya itu di atas rata-rata laptop mainstream ya kan. Contohnya udah pakai Intel Core Ultra 2 series yang performa AI-nya itu cukup kuat ya. Terus panelnya udah pakai panel OLED, cooling sistemnya udah dual fan, dimensinya ultra tipis dan juga ultra ringan. Dan masih banyak banget hal yang pastinya bakal kita bahas di video ini, bre. Oke, ini dia review Asus VivoBook S14 OLED. Let's go! Kalau ada satu hal yang makin penting buat kebanyakan Gen Z, itu adalah kepraktisan. Di tangan Gen Z, laptop nggak melulu berada di meja kerja ya kan. Bisa aja di meja kafe ditemenin secangkir americano. Bisa juga di meja warteg bareng gorengan tahu tempe. Makanya bre, Asus tuh ngebikin VivoBook S14 OLED ini gampang dibawa kemana-mana karena ultra tipis ya, di 13,9 mm. Dan juga ini ringan sekali ya, di 1,3 kg. Jadi nggak perlu repot-repot bawa backpack gitu atau tas Asus ya. Cukup bawa tote bag culture aja gitu. Bisa langsung cabut. Desainnya sleek, minimalis, nggak banyak cincong ya. Harusnya sih digemari Gen Z yang mayoritas lagi pada mencoba hidup dengan prinsip minimalis atau frugal living. Oh, beda itu ya. Tapi soal build quality ini tetap non-kompromi lah ya. Bodi laptop ini full berbalut metal yang udah bersertifikasi military grade STD 810H. Nah, ngomongin soal hinge atau engselnya, ini ternyata bisa dibuka rata sampai 180 derajat dan santai aja ini bisa dibuka pakai satu jari tanpa khawatir bodi bawahnya ngangkat gitu loh. Berarti memang tuningan hinge atau engselnya ini bagus, bre. Kepraktisan laptop ini makin ekstra karena punya dua port Thunderbolt 4 yang udah mendukung atau support power delivery, bre. Jadi kalian tuh bisa tinggalin aja tuh adapter Type-C 65 wattnya di rumah dan cukup bawa chargeran HP kalian aja buat ngecas laptop ini. Karena memang kalau cuma buat nugas tipis-tipis, laptop ini tuh bisa tahan seharian tanpa dicas kok. Baterai jumbo 75 Wh-nya ini diklaim tuh punya baterai life up to 16 jam. Di pengujian kami, baterai di sini ternyata bisa tahan 16 jam lebih, bre. Mantap juga ya. Bahkan ngelebihin klaim dari Asus gitu. Gila, irit banget ini. Ini sih jadi laptop dengan baterai teririt yang pernah kami tes. Buat adapter 65 wattnya juga lumayan kenceng ya. Charging time-nya ngecas 1 jam lebih, udah terisi hampir 90% kapasitas baterai, bre. Nah, percolokan duniawi di sini juga bisa ngebantu kepraktisan kita karena port HDMI-nya itu masih full size. Jadi kalau mau connect ke proyektor buat presentasi, itu kagak perlu repot nyari adapter buat kabel HDMI-nya. Selain itu, ada dua buah port Type-C yang udah Thunderbolt 4, dua buah USB 3.2 Gen 1 Type A, dan ada port combo jack audio. Dan soal layarnya gimana bang? Ternyata layarnya juga praktis, bre. Dalam artian kita tuh kagak perlu colok monitor eksternal lagi kalau mau dipakai buat color grading ya. Jadi buat ngedit foto atau video pakai layarnya ini udah mantap, bre. Soalnya layar di sini tuh udah pakai Asus Lumina OLED, ukurannya 14 inci. Sayangnya memang resolusinya di sini masih Full HD Plus 1920x1200p dengan refresh rate yang masih standar juga di 60 Hz. Nah, kualitas OLED-nya sendiri juga numero uno dengan 100% DCI-P3 dan akurasi warnanya di 0,11 delta E. Minimum brightness-nya juga jelas ya, ini super redup khasnya panel OLED, tapi buat maksimum brightness-nya itu masih biasa aja di 300 nits. Sekarang kita ngomongin soal keyboardnya. Jujur aja ini kurang praktis, bre. Pertama, dia itu nggak ada backlit-nya, jadi memang nggak boleh ngetik pas lagi blackout ya, mati listrik, soalnya kan dikorup. Ini lumayan deal breaker lah ya kalau soal keyboard nggak ada backlit-nya gitu ya. Terus yang kedua ini ya, tombol powernya itu nyatu sama keyboard. Nah, kalau ini baru minor ya, jadi ada beberapa yang nggak peduli juga sebenarnya gitu. Dan soal touchpad-nya, ukurannya tuh luas di 6 inci dengan tipikal surface yang agak terlalu licin lah. Ya ini enak untuk scrolling-scrolling karena memang sejatinya Ultrabook itu touchpad-nya harus enak gitu, bre. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas spesifikasi dan juga performance-nya. Prosesornya ini udah pakai Intel Core Ultra 5 226V yang punya 8 core 8 thread. Jadi prosesor ini tuh termasuk keluarga Lunar Lake yang terkenal punya kemampuan AI lumayan kenceng buat ngejalanin Copilot Plus dengan NPU up to 40 TOPS. Nah, Lunar Lake ini juga terkenal punya manajemen daya yang super efisien. Nih buktinya, kita tes nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 1% doang. Gokil sekali berarti ya. Kelebihan lain dari Lunar Lake adalah chip memorinya itu bisa ditanam lebih deket dengan chip prosesornya, yang hasilnya punya transfer speed super ngebut. Memori di sini kapasitasnya tuh 16 GB LPDDR4
DDR5X yang speednya tuh kenceng banget di 8533 megatransfer per second. Sedangkan SSD-nya itu pakai M.2 NVMe generasi keempat, kapasitasnya 512 GB yang speednya itu udah hampir rata kanan. GPU-nya juga patut diperbincangkan ya, patut diapresiasi karena udah pakai Intel Arc 130V. Dengan memori yang super kenceng tadi, iGPU ini sangat bisa diandelin deh buat produktivitas dan juga siap buat nemenin gaming tipis-tipis, belajar tebal-tebal ya berkat teknologi Intel XeSS-nya. Pertama, kita mungkin bahas atau ngetes AI buat generate text pakai model Gamma 1 Billion. Hasilnya itu masih lumayan di 56 token per second. Terus pengujian generate image nih ya di AI Playground itu udah cukup seamless lah. Satu gambar itu kelar dalam waktu 4 detik aja. Ingat bre, ini laptop ya, bukan PC yang GPU-nya gede banget gitu loh. Jadi 4 detik buat satu gambar, oke lah ya. Kalau buat kemampuan editing video di aplikasi Premiere Pro terbaru ya, yang 2026 jelas masih bisa diandelin. Walaupun ini buat konten 4K sekalipun bre, tapi memang ya buat previewnya sadar diri, jangan pakai yang full ya kan. Nge-lag-nya cukup berasa tuh kalau pakai preview full. Kalau buat render time-nya juga masih terbilang worth it lah. Video 4K durasi videonya 5 menit itu kelar dalam waktu 3 menit aja. Sedangkan video 1080p durasinya 5 menit juga itu kelar dalam waktu 1,5 menit. Ya buat editing video oke lah ini ya. Soal performa gamingnya gimana bang? Aku kan pengen gaming tipis-tipis, kerja belajar tebal-tebal gitu ya. Di game yang udah support Intel XeSS 3 dan bisa aktifin multi frame generation, sebenarnya udah enak banget main game di laptop ini. Contohnya aja di game Cyberpunk berikut ya. Kita tes di settingan rata kanan pakai ray tracing, itu ternyata masih bisa enjoy karena dapat rata-rata di 77 FPS. Lanjut di game Forza Horizon 6 yang belum support XeSS 3, itu masih dapat 50-an FPS yang jujur aja masih cukup nikmat dimainin di layar 14 inci. Next ada Delta Force dengan XeSS Performance, performanya itu masih bisa dikatakan playable. Keempat ada game Dota 2 yang kita tes di preset rata kiri, dapat rata-rata di 75 FPS. Dan terakhir ada game Valorant yang tentu aja masih mepetin 200 FPS performance-nya. Buat yang penasaran sama suhunya, kalian nggak perlu khawatir bre. Laptop ini punya Asus iSchool Thermal Technology yang terdiri dari 2 kipas, 2 heat pipe, dan juga 2 heatsink. Selama kita stress test, suhu prosesornya tuh terjaga stabil di 78 derajat Celcius dengan TDP sekitar 33 watt tanpa menunjukkan gejala throttle sama sekali. Buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam sambil ngerender video 4K di Premiere Pro 2026. Overall ya masih sangat adem ya. Area kanan kiri keyboard di kisaran 30 derajat, area tengah masih di bawah 40 derajat, dan titik hotspotnya ada di exhaust kiri yang tembus 44 derajat Celcius. Dan terakhir kita mau mention fitur-fitur yang mungkin kelewatan ya, yang lupa lah kita bahas. Konektivitasnya dah. Laptop ini tanpa port LAN karena tipis banget kan. Jadi Asus tuh ngasih koneksi wireless yang feature proof lah dengan Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth versi 5.4. Terus webcamnya juga udah cukup proper di 1080p, lengkap sama Windows Studio Effect pastinya, dan juga keamanan Windows Hello gitu untuk security biometriknya. Soal speakernya udah pasti stereo ya. Di sini tuh hasil tuningan Harman Kardon yang sound quality-nya udah cukup balance sesuai dengan preset yang dipakai. Kita pakainya tuh preset yang musik, strip, balance gitu ya. Tapi kata Mas Bayu Banyuwangi selaku sound engineer-nya Kodetek itu ya berhasil keluarin full potensi lah dari speaker ini dengan preset berikut. Ya silakan ditiru lah hasil dari Mas Bayu Banyuwangi ya. Iya, hasil kamera dari Asus VivoBook S14 5406 SAL. Iya, betul itu dia kode name-nya. Resolusinya di 1080p 30 fps itu yang paling tinggi. Jadi ya ini dia hasilnya. Suaranya bagaimana kalian bisa simpulkan sendiri. Karena ini laptop udah termasuk Copilot plus PC yang berarti sudah menggunakan Intel Core Ultra series yang dimana ini adalah Core Ultra 5 226V kalau nggak salah ya. Jadi di webcam laptop ini sudah ada 3 fitur terbaru di Windows Studio Effect. Ada auto framing, ada eye contact yang dimana mata kalian akan fokus di tengah meskipun kalian sedang kayak gini ini. Ya, kayak gitulah isinya. Dan yang paling saya suka adalah fiturnya background effects. Nah, di background effects ini ada dua opsi, standar blur atau portrait blur seperti ini. Portrait blurnya lebih halus. Ini lebih benar-benar kayak ngeblur banget gitu. Dan ya itu dia webcam dari Asus VivoBook S14 S5406 SAL ini. Menurut saya di harganya ini sudah cukup oke lah ya. Tapi ya masih perlu diperbaiki. Masih bisa ditingkatkan lah. Semoga di next VivoBook series webcamnya bisa lebih baik, minimal 2K lah ya. Oke. Di VivoBook S14 series ini ada ini dia, privacy shutter di sini. Tada, tada. Nah, jadi ya lebih oke lah buat kalian yang peduli dengan security yang begitu baik.
Oke, sekarang kita ngomongin soal after sales. Jadi bre, VivoBook S14 OLED ini dapat Asus VIP Perfect Warranty selama 3 tahun. VIP Perfect Warranty ini merupakan garansi eksklusif dari Asus yang lindungin penggunanya dari kerusakan akibat kelalaian pengguna ya secara gratis di tahun pertama garansi. Oh ya bre, VIP Perfect Warranty tadi udah termasuk garansi internasional yang ada di 114 titik negara. Ini jelas super praktis ya buat Gen Z yang demen explore negara unrated. Macem Makedonia, Kosovo, aduh males banget. Montenegro. Wait, did he allowed to say it? Did he get the N-word pass? I don't know. Itu nggak perlu khawatir lagi kalau laptop kalian kenapa-napa pas di negara yang tadi kita sebutin gitu ya. Oke bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 19 juta di era Ramageddon kayak gini, jujur laptop ini masih cukup solid ya buat dipertimbangkan, buat kita rekomendasikan ke kalian. Mulai dari desainnya yang udah minimalis, bodinya tipis dan ringan, baterainya ternyata super awet, performanya juga masih sangat bisa diandalkan, dan punya after sales kelas kakap ya berupa Asus VIP Perfect Warranty selama 3 tahun bro. Tapi tentu bre, laptop ini bukan tanpa minus. Ada beberapa yang mungkin kalian bisa perhatiin lah. Pertama jelas ya, keyboardnya tuh non-backlit. Apa susahnya Asus ngasih keyboard backlit gitu ya? Karena kan itu kan esensial untuk kerja di tempat gelap saat blackout gitu ya. Dikasih kali nextnya gitu. Sama generasi prosesornya sebenarnya sih yang bukan last gen atau bukan yang paling terbaru gitu. Karena ini kan prosesor 2 tahun lalu yang Core Ultra 5226V gitu. Tapi sisanya sih udah solid sih, aman lah. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol hype supaya video ini direkomendasikan oleh YouTube di beranda teman-teman sekalian. Kalau mau subscribe, tekan tombol warna putih karena udah bukan warna merah lagi bre. Saya Alfian selaku host di channel Mucam. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.